Welcome back, selamat datang di HC Film yang akan menghibur Anda dengan alur cerita film dengan pembawaan yang medok ini ya guys ya. Di film kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul 365 hari atau 365 days. Film ini sempat heboh di Netflix karena adegan-adegan yang sangat indahoy. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang menculik gadis untuk dijadikan pemas birahinya. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke alurnya. Di awal adegan kita diperlihatkan Massimo dan ayahnya yang sedang menemui calon mitranya. Ayahnya Massimo ditawari pekerjaan untuk membawa 20 perempuan dari pengungsian dibawa ke mereka. Namun ayahnya Massimo menolaknya karena itu bukan salah satu pekerjaannya. Massimo yang berdiri di belakangnya sedang melihat seorang perempuan. Ayahnya mendatangi Massimo dan mengatakan bahwa dia harus berubah dan berhenti untuk kesenangannya dan kenikmatannya karena Massimo adalah calon dari penerus usaha ayahnya. Namun di tengah pembicaraannya ini mereka berdua tertembak. Ayahnya Massimo yang tertembak tepat di jantungnya meninggal dan Massimo yang terkena perutnya berhasil diselamatkan. Dan film pun dimulai. Berlanjut di screen 5 tahun setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Massimo yang telah berubah menjadi seorang bos mafia yang kejam. Dia sedang mengadakan pertemuan tentang investasinya yang menurun. Dan kita diperlihatkan oleh seorang perempuan yang bernama Laura. Dia adalah seorang direktur penjualan hotel di Polandia. Setelah selesai bekerja, Laura pun tiba di rumahnya. Di sana ada pacarnya yang bernama Martin. Hubungan mereka kurang harmonis karena Martin lebih mementingkan pekerjaan dan teman-temannya. Laura yang lelah setelah pulang kerja ingin melakukan mantap-mantap, namun Martin tidak mau karena mereka berdua esoknya akan berlibur ke Sisilia untuk memperingati hari ulang tahun Laura dan memperbaiki hubungan mereka. Karena Laura tidak tahan dan kepengen melakukan mantap-mantap, dia pun menggunakan alat untuk memenuhi hasratnya. Wes mbak, ndak ada tongkol dildo pun jadi. Screen berpindah ke Massimo yang sedang di dalam pesawat pribadinya dan kita sebut saja namanya Domenico dan Mario mengatakan bahwa kontainer yang di dalamnya berisi kokain milik Massimo terambil oleh mafia lain. Karena jengkel, seorang pramugari pun menjadi sasaran amarahnya. Bukan dihajar melainkan suruh tonton aja sendiri guys. Ini ceritanya amarahku menghilang saat dedekku keluar. Laura bersama dengan pacarnya dan sahabatnya telah sampai di Sisilia. Malamnya mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahunnya Laura. Dan Laura yang akan pergi ke kamar mandi, dia tersesat dan bertemu dengan Massimo. Ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Adegan berlanjut siang hari. Laura bersama sahabatnya yang bernama Olga, bukan ini tapi yang ini, sedang berjemur seperti orang-orang bule. Emang mereka bule. Lanjut, datanglah Martin yang habis jalan-jalan sendirian. Laura di sini kesal karena liburannya ini akan memperbaiki hubungan mereka, tetapi malah Martin lebih asik mementingkan dirinya sendiri dan pergi meninggalkan Martin untuk menenangkan dirinya. Saat ingin pulang ke hotel, Laura diculik oleh anak buahnya Massimo. Saat tersadar, Laura telah berada di rumahnya Massimo dan terkurung di dalam kamarnya. Saat malam harinya, Laura pergi keluar dan bertemu lagi dengan Massimo. Massimo akhirnya menceritakan kepada dirinya menculik Laura karena pada awal screen Massimo tertembak. Dia membayangkan wajah Laura sehingga dia bisa selamat. Dan selama ini Massimo mencarinya dan akhirnya ketemu. Laura yang tahu kalau dirinya telah diculik oleh Massimo merasa marah karena dia sudah punya pacar dan ada keluarga yang menunggunya. Namun Massimo memberikan bukti bahwa Martin selingkuh. Laura pun diberi waktu selama 365 hari agar dirinya bisa mencintai Massimo. Kalau Laura tidak mencintai Massimo, dia akan dibebaskan. Massimo tak akan melakukan sesuatu kepada Laura sampai Laura menginginkan sesuatu yang mantap-mantap guys. Lalu datanglah Mario yang memberitahukan kepada Massimo ada yang harus ditemui. Dan Massimo pun menemui orang itu. Dia adalah orang yang mengkhianati Massimo yang telah mengambil dan menjual anak-anak dari Massimo dan dijual ke mafia lain.
Lalu Laura yang berada di kamarnya mencoba untuk melarikan diri, namun saat sampai di luar rumah, Laura melihat Massimo yang sedang membunuh orang tadi dan Laura pun dibius lagi. Di pagi harinya Laura tersadar di sampingnya ada Massimo yang sedang duduk, dan Massimo menjelaskan kepada Laura kalau orang yang semalam ia bunuh pantas untuk mati karena telah menyakiti dan menculik anak-anak. Setelah mendengar penjelasan itu, Laura pun ingin HP dan laptopnya dikembalikan, namun Massimo tak mau memberikannya. Massimo pun mengajak Laura untuk pergi, namun Laura tidak mau, dan Massimo mengatakan kalau ini adalah sebuah perintah. Laura yang mendengar itu dia marah karena jika sikap Massimo yang seperti itu untuk membuat Laura jatuh cinta itu salah. Dan Massimo berpesan ke Laura jika dia menginginkan sesuatu tinggal bilang ke Domenico. Bos mah bebas, minta apa tinggal bilang sama buah. Lanjut, Laura yang keluar dari kamar menemui Domenico dan Laura meminta untuk Domenico menemaninya makan. Setelah itu Massimo menemuinya dan mengajaknya untuk pergi. Karena Laura tidak mau, dia pun dipaksa oleh Massimo. Sampailah mereka ke pusat perbelanjaan dan Laura pun membeli semua barang yang dia inginkan. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Sampai akhirnya Laura mencoba berusaha kabur dan menemui 2 orang polisi. Namun polisi itu langsung pergi begitu saja setelah melihat Massimo. Lalu mereka berdua pun mengobrol. Massimo mengatakan kalau dirinya tidak akan menyentuhnya tanpa seizin Laura. Mendengar itu, sifat Laura mulai agak berubah dan dia meminta agar HP dan laptopnya dikembalikan dan sebuah makan malam yang normal dengan menu pierogi. Pierogi kan itu jajan, maksudnya pierogi. Lanjut, malam pun tiba. Laura sedang berdandan dan untuk makan malam bersama Massimo. Wah, sujo emang cewek kalau lagi mau ikat rambutnya demitnya beda. Lanjut, wah. Laura menemui Massimo yang menunggunya untuk makan malam, dan sesuai permintaannya Massimo memberikan makanan yang diminta Laura tadi. Oh, mau nih, pierogi. Dan saat selesai makan, Laura pun bertanya pada Massimo apa sebenarnya pekerjaannya. Laura yang ingin mengetahui lebih tentang Massimo ingin tahu semuanya yang dikerjakan oleh Massimo, dan Massimo pun menceritakan kalau dirinya punya usaha hotel, klub, restoran yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk Massimo. Walaupun Massimo yang tak mau menginginkannya, dan Laura pun bilang dia juga tidak menginginkan untuk datang ke Sisilia bersama dengan pacarnya. Massimo pun mengatakan kepada Laura bahwa dia harus membantunya agar bisa bersikap lembut kepada Laura. Laura yang mendengar itu pun langsung meleleh. Ceweknya dikembali langsung menunggu. Setelah itu Laura pun masuk ke kamarnya dan di sana sudah ada laptop dan HP-nya. Laura pun menghubungi ibunya berbohong kalau dirinya pindah bekerja di Sisilia. Dari sini kita tahu kalau Laura sudah mulai menyukai Massimo. Dan saat Laura sedang tertidur, Massimo pun datang ke kamarnya. Di pagi harinya Laura terbangun dan langsung mandi di depannya Massimo. Massimo pun ikut mandi berharap mendapatkan lubang sabun milik Laura. Massimo yang sudah berjanji kalau dirinya tidak akan menyentuh Laura tanpa seizin pun marah karena Laura mencoba memancing Massimo. Biasanya mancing wong. Skin berlanjut, Laura yang dipaksa untuk ikut pergi dengan Massimo menggunakan pesawat pribadinya. Di sini Laura yang diikat di dalam pesawat. Massimo mencoba memasukkan jarinya ke dalam lubang sabun milik Laura. Namun ini cuma memancing birahinya Laura. Sampailah mereka ke suatu tempat dan Massimo sedang berbicara dengan sepupunya. Laura membalas Massimo dengan mengulum es krim di hadapan mereka berdua. Massimo yang merasa terpancing mencoba menghentikannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi ke kamar hotel namun beda kamar. Ingat, beda kamar guys. Dan Laura yang belum puas dengan pembalasannya yang tadi mencoba masuk ke kamarnya Massimo dan menggunakan baju tidur dan memancing Massimo. Namun karena Massimo merasa marah kepada Laura, Massimo membalasnya. Laura diborgol dan harus menyaksikan jantung pisang milik Massimo dikulum. Bahasanya yang lebih sopan dari dikulum? Komen di bawah. Setelah merasa puas, Massimo pun membuka borgol itu dan Laura langsung pergi begitu saja. Lalu adegan berpindah, Laura yang telah memakai pakaian seksi pergi ke sebuah klub bersama Domenico. Di dalam klub, Laura yang berpakaian seksi itu diajak oleh temannya Massimo untuk
bercinta, namun Laura tidak mau. Massimo yang mengetahui langsung mengeluarkan senjata. Setelah kejadian itu, Massimo dan Mario sedang mengobrol karena kejadian di klub Massimo membunuh rekannya akan terjadi perang antara keluarga besar. Dan Mario menyarankan agar Massimo membunuh Laura dan kembali ke Anna mantannya sebelum bertemu Laura. Karena perkataan itu, Massimo pun marah kepada Mario. Dan Laura yang mendengar pembicaraan itu langsung marah kepada Massimo karena Massimo membunuhnya. Namun Massimo menyalahkan Laura karena berpakaian seperti itu. Laura pun marah dan mereka bertengkar. Sampai akhirnya Laura terjatuh ke laut dan Massimo menyelamatkannya. Setelah tersadar, Laura pun meminta maaf atas kejadian ini dan Massimo yang mencoba untuk melindungi karena tidak ingin kehilangan Laura. Dan dari sinilah mereka berdua pertama kali melakukan mantap-mantap dan menjajahi satu sama lain sampai berkali-kali dan berpindah-pindah tempat. Adegan berlanjut, mereka berdua pergi ke pesta dansa. Setelah mereka selesai berdansa, Massimo dikejutkan oleh Anna yang datang dan akan membunuh Laura jika dia tidak meninggalkan Laura dan kembali kepadanya. Namun Massimo meyakinkan Laura kalau dia akan menjaganya. Setelah itu mereka berdua kembali ke hotel dan melakukan lagi. Setelah selesai, Massimo bilang ke Laura kalau dirinya harus pergi ke Polandia, namun tidak bersama Massimo. Laura yang mendengar itu sedikit kecewa. Adegan berlanjut, Laura telah sampai ke Polandia lalu menemui sahabatnya dan menceritakan semua yang terjadi di Sisilia. Karena merasa kesal dengan perilaku Massimo karena berpikir Massimo meninggalkan Laura yang telah jatuh cinta kepadanya, Laura pun bersenang-senang dengan sahabatnya dan Merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. saat di klub Laura bertemu dengan Martin. Martin yang menyesal telah meninggalkan Laura mencoba menjelaskan kepada Laura dan ingin Laura kembali kepadanya. Laura yang kesal itu pun pergi dari klub itu dan kembali ke hotel, namun terus diikuti oleh Martin. Sampai akhirnya Massimo yang sudah berada di dalam kamarnya membuat Martin pergi. Laura yang bertemu Massimo merasa marah karena dia merasa Massimo membohonginya. Sampai akhirnya mereka pun mantap-mantap lagi. Saat mereka melakukan mantap-mantap, Laura mengetahui luka yang ada di tubuhnya Massimo dan Massimo menjelaskan kalau Massimo sudah membereskannya. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah Massimo menginginkan Laura pergi sementara dari Sisilia dan Massimo membereskan semua orang yang mencoba membunuh Laura. Mendengar itu, Laura pun berbicara ke Massimo kalau dia tidak perlu 365 hari karena sekarang Laura telah jatuh cinta kepada Massimo. Dan Massimo pun menyelamarnya. Adegan berlanjut saat Massimo sedang makan bersama Mario dan Laura mendatangi Massimo tentang rencana pernikahannya. Laura menginginkan sahabatnya untuk datang ke acara pernikahannya, meminta agar Massimo mengizinkannya. Massimo pun mengizinkannya dan Mario akan mengurus kedatangan sahabatnya itu. Skin berlanjut, sahabatnya yang telah datang ke Sisilia dan Laura pun menceritakan kalau orang tuanya tidak boleh menghadiri pernikahannya karena tidak mau mengetahui pekerjaan Massimo. Olga merasa kesal kepada Laura karena mau menikah dengan Massimo. Namun Laura mengatakan kalau dirinya mencintai Massimo dan sedang hamil. Sahabatnya pun mengetahui situasi ini dan akan selalu bersamanya. Lalu mereka pun memilih gaun untuk acara pernikahannya itu. Setelah selesai untuk memilih gaun pengantin, Laura dan sahabatnya kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, sahabatnya ingin Laura menelpon Massimo. Di sisi lain, Mario mendapatkan telepon yang memberitahu kalau Laura akan dibunuh. Lalu Mario ingin memberitahu Massimo namun tidak bisa karena Massimo sedang telepon sama Laura. Sampai di mana Laura yang memasuki terowongan dan telepon antara mereka terputus. Mario yang datang ingin memberitahu ke Massimo namun terhenti karena mendengar telepon Massimo terputus. Dan Massimo pun mengetahui Laura telah dibunuh, hanya bisa menyesal dan menangis. Film pun tamat, ending yang membuat hati tersayat-sayat. Jadi gimana nih guys menurut kalian film ini? Apakah membuat kalian merasa sakne atau sedih dengan ending Laura yang meninggal? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Jangan lupa juga untuk like request film yang akan kita bahas di kolom komentar. Oke guys, sekian, terima kasih dan wassalam. 明日の花の月